Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali melakukan tindakan yang mengancam stabilitas keamanan di wilayah Papua. Menanggapi ancaman tersebut, pemerintah Indonesia telah mengerahkan pasukan gabungan dari TNI dan Polri untuk mengatasi situasi ini. Hasilnya sejumlah anggota dan pimpinan kelompok KKB OPM berhasil ditangkap. Dan gerakan separatisme ini kita sudah ikuti cukup lama. Kita melihat ada campur tangan asing di situ. Kombes Faisal Rahmadani, Kasatgas Ops Damai Kartes, mengungkapkan bahwa 8 orang yang ditangkap dalam operasi tersebut, 2 diantaranya telah teridentifikasi. Mereka adalah Afrika Heluka, anggota OPM yang dipimpin oleh Kopi Tua Heluka, serta Tony Wetapo alias Tony Giban, anggota kelompok Yotam Bungyange. 2 anggota OPM yang teridentifikasi, yaitu Afrika Heluka, telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) karena terlibat dalam beberapa aksi kekerasan. Salah satunya adalah penembakan terhadap Brigpol Usdar, anggota Polres Yahukimo, pada 29 November 2022. Selain itu, Afrika Heluka juga terlibat dalam penembakan yang menewaskan 1 anggota Brimob Satgas Preventif Operasi Damai Kartes pada 2022, serta menyebabkan seorang lainnya mengalami luka berat. Pada 30 Desember 2022, kelompok yang sama juga terlibat dalam penembakan Mako Polres Yahukimo. Kemudian pada 1 Maret 2023, mereka ikut serta dalam penyerangan terhadap Dandim 1715 Yahukimo yang mengakibatkan seorang anggota TNI tewas. Selain itu, mereka juga terlibat dalam penembakan pesawat Trigana Air B737 PK YSC pada 11 Maret 2023. Sementara itu, Tony Wetapo alias Tony Giban yang merupakan anggota OPM di bawah pimpinan Yotam Bungyange diduga terlibat dalam pembantaian terhadap para pendulang di tambang emas ilegal di Kali 1 pada 16 Oktober 2023 yang menewaskan 13 orang. Seorang korban lainnya mengalami luka-luka, sementara 2 orang lainnya masih hilang. Terakhir pada 17 Februari 2024, Tony Wetapo turut terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nop Goliat Dekai, Yahukimo. Yusak Pakage merupakan aktivis kemerdekaan Papua yang menjadi terkenal setelah ditahan pada 2005 hingga 2010 karena mengibarkan bendera pro kemerdekaan bintang kejora. Sejak tahun 1963, ketika Indonesia mengambil alih provinsi Papua dari Belanda, kekuasaan negara ini atas Papua masih diperdebatkan. Sebuah gerakan separatis pun terbentuk dan memerangi pemerintah Indonesia selama lebih dari 40 tahun. Sepanjang periode ini, 1/6 penduduk Papua harus menjadi korban akibat operasi militer. Tidak hanya itu, warga Papua juga mempermasalahkan isu ekonomi. Bagi mereka, eksploitasi sumber daya alam daerah hanya memberikan keuntungan bagi pemerintah pusat di ibu kota, Jakarta. Pada Desember 2004, Pakage dan aktivis Philip Karma mengibarkan bendera bintang kejora dalam aksi demonstrasi 200 orang di luar Abepura, Papua. Saat itu polisi menembaki kerumunan dan memukuli sebagian demonstran dengan tongkat, serta berhasil menangkap Karma. Pakage kemudian melakukan protes atas penangkapan ini di kantor polisi yang berujung dirinya pun ikut tertangkap. Berlanjut pada Januari 2005, Pakage dan Karma diadili atas tuduhan pengkhianatan di Pengadilan Distrik Jayapura. Mereka dituntut tuduhan makar dan konspirasi di bawah pasal 106 dan 110 KUHP dan penghasutan untuk melawan NKRI di bawah pasal 154. Pakage divonis penjara selama 10 tahun, sementara Karma divonis 15 tahun. Jaksa menuduh Pakage melakukan tindakan yang mengganggu kedaulatan Indonesia. 4 bulan kemudian, para pendukung kemerdekaan Papua terlibat kerusuhan dengan polisi di luar pengadilan. Mereka melempar botol dan batu kepada aparat polisi yang turut menyerang dengan tongkat. Akibat Lur ya, ini provokasi-provokasi yang kayak gini harusnya ditangkepin orang-orangnya ya. Ini karena mereka tuh memang mengganggu sekali kestabilitasan Indonesia dan dengan Papua. Semakin panas Papua dan Indonesia kalau misalnya provokator ini nggak ditangkap loh ya, mereka akan terus mengintimidasi Indonesia dan Papua untuk keluar dari Indonesia. Itu adalah mungkin mereka adalah salah satu kacung dari bangsa-bangsa lain yang ingin memecah belah Papua dengan Indonesia. Harusnya mereka tuh berantas loh ya, sehingga tidak ada lagi korban-korban jiwa yang berjatuhan. Kita lanjut.
Akibatnya, komandan polisi yang bertugas dalam operasi ini dinyatakan bersalah atas pelanggaran hak asasi manusia dan diberhentikan dari jabatannya beberapa hari setelah insiden ini. Pada tanggal 24 Agustus 2005, Pak KG sempat kabur dari pengawalan saat dalam perjalanan untuk mengambil buku dari rumahnya. Namun beberapa jam kemudian, ia berhasil ditangkap di kantor LSM LSHAM Papua. Akibatnya, sejumlah organisasi HAM internasional melayangkan protes atas nama Pak KG dan Karma. Human Rights Watch menyebut dua orang ini sebagai tahanan politik dan menuntut pembebasan atas mereka secepat mungkin. Dua orang ini Kemudian ada Amnesty International yang menetapkan mereka sebagai tahanan keyakinan. 3 tahun setelahnya, yakni pada Agustus 2008, 40 anggota Kongres Amerika Serikat mengirim surat kepada pemerintah Indonesia. Surat-surat ini berisi permintaan agar Pak KG dan Karma dibebaskan. Permintaan ini berujung pada aksi demonstrasi yang dilakukan oleh 100 orang di depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Namun pemerintah Indonesia menolak permintaan ini. Demianus Rombiak dari Divisi Papua di Kementerian Hukum dan HAM menyatakan bahwa Kongres Amerika Serikat tidak berhak mencampuri masalah dalam negara Indonesia. Ya iyalah, Amerika ngapain ikut-ikutan? Jangan-jangan ya Amerika juga menyokong dana dan juga persenjataan dari OPM ini loh ya. Yang telah diketahui kan Australia dan juga Natuna ya yang mendukung OPM dan mendanainya. Kali ini Timpo ada Amerika juga yang ikut campur ya. Mereka tuh pasti punya niat jelek di belakang ini loh. Mereka punya keuntungan sendiri untuk memanfaatkan situasi ini. Mungkin adalah provokator yang sangat luar biasa loh ya di Papua. Ia juga mengatakan bahwa penangkapan Pak KG bukan karena masalah HAM, tetapi karena melanggar hukum positif Indonesia. Selain itu, pemerintah Indonesia tetap menunjukkan kemurahan hati dan memasukkan nama Pak KG ke dalam daftar 457 tahanan Papua yang diberikan pengurangan masa tahanan selama 3 bulan. Orang baik gimana coba? Kendati demikian, hal ini tidak mampu mencegah aksi unjuk rasa yang terjadi di depan gedung Kedutaan Besar Indonesia di Washington DC pada tahun 2009. Hingga pada 8 Juli 2010, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengampuni Pak KG dan membebaskannya dari penjara. Kabar ini pun dimuat oleh Human Rights Watch dan memuji pembebasan ini serta meminta agar tahanan politik Indonesia yang lain juga dibebaskan. Setelah dinyatakan bebas dari penjara, Pak KG melanjutkan aktivitasnya. Ia menjadi koordinator parlemen jalanan yang mewakili para tahanan Papua. Lagi ya. Lalu pada Mei 2012, Pak KG beserta organisasi Papua Merdeka mengumumkan bahwa akan kembali menyelenggarakan upacara pengibaran bendera Bintang Kejora. Ya Pak KG ini loh dia menjadi promotor ya. Mungkin mereka ini kayak harusnya ini yang dihukum death loh ya. Dia adalah promotor dan juga provokator yang sangat luar biasa untuk Papua Merdeka. Dan pemerintah tuh harus bertindak tegas dengan orang ini harusnya loh ya. Harus dihukum seberat-beratnya karena mereka sudah mencoba memecah belah Indonesia dari satu kesatuan negara. Sehingga banyak sekali korban jiwa yang berjatuhan yang seharusnya tidak boleh terjadi loh ya. Sesama anak bangsa saling berperang. Harusnya mereka harus menjaga kestabilan Indonesia ini loh ya. Mungkin nanti di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo dan juga Mas Gibran, Papua OPM ini bisa bergabung lagi dengan Indonesia dan tidak ada lagi tindakan-tindakan seperti ini yang di luar nalar loh ya. Jangan terulang kembali seperti Timor Leste yang telah berpisah dari Indonesia dan juga Aceh dan OPM ini harus dikembalikan dan bersatu lagi ke Indonesia walaupun bagaimana caranya loh ya. Kita dukung terus pemerintah kita Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Semoga bisa mendamaikan antara OPM, Aceh masuk lagi ke NKRI. Karena NKRI harga mati loh untuk persatuan Indonesia dan jangan ada lagi provokator-provokator yang ingin memecah belah Indonesia loh ya. Dan kita pun harus bantu terus pemerintah agar visi misinya terrealisasi dengan baik. Mungkin kita sudah bisa merasakan ya kepemimpinan Bapak Prabowo dan juga Mas Gibran walaupun baru beberapa bulan memimpin tapi
perbedaannya atau perubahannya sangat luas, sudah terasa di kita loh, luar biasa banget. Oke, kita dukung terus pemerintah kita, semoga sukses menjalani tugas-tugasnya dan juga menyelesaikan amanah dari rakyat Indonesia. Sekian resen dari gua kali ini Lur, kurang lebih gua minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.